Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Tommy Yuda Pratama, Julian Lois Manurung, Estieni Safitri, yang mana kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Administrasi dan Manajemen Kurikulum Sekolah Menengah dan Pembelajaran. Baik, bagian pertama akan dijelaskan oleh Estieni Safitri, kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Tommy Yuda Pratama, dan akan ditutup oleh Julian Lois Manurung. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita simak penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi dan manajemen kurikulum sekolah sesuai karakteristik siswa. Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare, yang berarti membantu, melayani, dan mengarahkan. Sehingga kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu dan melayani serta mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Istilah kurikulum awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat berpacu. Sehingga kurikulum adalah sebagai jarak yang harus ditempuh pelari dari start sampai finish. Dengan penggunaan kurikulum di dunia pendidikan, maka peserta didik sebagai pelari yang harus menempuh jarak kegiatan belajar dari awal masuk sekolah sampai ia lulus dari sekolah tersebut. Sehingga manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian kurikulum. Dengan kata lain, manajemen kurikulum adalah proses kegiatan yang direncanakan secara sengaja terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengelolaan manajemen pendidikan terfokus pada usaha yang terletak pada proses belajar mengajar, sehingga segala upaya kegiatan yang dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya proses belajar mengajar atau PBM. Modifikasi kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan yang lebih baik atau yang perilaku yang diinginkan dan menilai sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik. Tujuan perencanaan kurikulum ini dikembangkan dalam kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, gaya belajar siswa, dan beberapa keputusan tersebut dapat direncanakan. Kurikulum keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi atau kriterianya masing-masing. Dalam merencanakan kegiatan belajar, bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum karena pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap siswa atau peserta didik kurikulum itu sendiri. Dalam perencanaan kurikulum ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, menjabarkan garis besar atau program pengajaran. Yang kedua, memiliki kalender akademik.
Yang ketiga, menyusun prota dan promes atau program tahunan dan program semester. Terus yang selanjutnya, pembuatan program satuan pembelajaran. Yang terakhir, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita sering dengar dengan kata RPP. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi atau efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam proses belajar mengajar yang selalu dipantau. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum yang dikelola secara profesional. Selanjutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau yang sering biasa dikenal dengan kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan untuk merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal yang terkait dalam proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, kelulusan, dan lain-lain. Kalender akademik disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Pada umumnya, kalender akademik ini terbagi menjadi 3, yaitu semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Baiklah, topik selanjutnya itu ada jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Nah, di sini jadwal pelajaran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jadwal pelajaran umum dan jadwal pelajaran khusus. Jadwal pelajaran umum memuat pengaturan pemberian mata pelajaran pada seluruh kelas dan menunjukkan pembagian waktu mengajar bagi seluruh guru di sekolah itu. Sedangkan jadwal pelajaran khusus adalah kegiatan pemberian mata yang hanya berlaku bagi suatu kelas tertentu atau sekelompok siswa tertentu pada hari-hari tertentu. Selanjutnya, menurut dari sumber yang kami temukan, penyusunan jadwal pelajaran harus memperhatikan 6 hal, yaitu yang pertama, adanya selingan antara mata pelajaran satu dengan lainnya agar tidak menjemukkan. Untuk memenuhi persyaratan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemberian jeda waktu tiap ganti pelajaran atau pindah ruang setiap ganti pelajaran seperti moving class. Nah, yang kedua itu ada pelajaran jangan terlalu lama. Yang ketiga, masing-masing pelajaran dicarikan waktu yang tepat. Mata pelajaran yang dibutuhkan daya pikir seperti MIPA dan penjas orkes dijadwalkan pada jam permulaan. Yang keempat, harus disediakan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu lelah. Yang kelima, jangan sampai kegiatan di suatu kelas mengganggu kegiatan kelas sebelahnya. Dan yang keenam, untuk kelas-kelas yang siswanya sedikit dapat digabung untuk melakukan kegiatan yang serupa. Kemudian, langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran dalam manajemen kurikulum sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran. Nah, di sini berisi jenis mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam per minggu masing-masing mata pelajaran tiap jenjang kelas. Nah, yang kedua itu ada penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru. Berisi nama guru, jenis mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam masing-masing mata pelajaran, dan kelas yang diajar. Nah, yang ketiga itu ada penentuan hari-hari atau jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru. Misalnya untuk kegiatan MGMP, pembinaan, dan kegiatan sekolah lainnya. Nah, yang keempat itu ada penentuan jumlah jam pelajaran sekolah tiap hari atau tiap minggu. Misalnya Senin sampai Kamis 8 jam pelajaran dan Jumat dan Sabtu 6 jam pelajaran. Jadi jumlah jam pelajaran sekolah per minggu adalah 44 jam pelajaran.
Nah, yang kelima itu ada penentuan jumlah ruang mata pelajaran. Nah, ini khusus sekolah yang menyelenggarakan moving class. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang topik program pengajaran semester dan persiapan pelajaran. Tentunya ini akan membahas tentang program tahunan dan program semester. Nah, apa sih program tahunan ini? Program tahunan atau PROTA merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dan juga merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita sini akan fokus untuk membahas tentang perancangan program semester. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama itu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu ya. Hari-hari libur meliputi ada jeda tengah semester, ada jeda antar semester, ada libur antar tahun pelajaran, dan ada libur-libur nasional lainnya. Nah, selanjutnya itu ada menghitung jumlah hari belajar efektif atau disingkat dengan HBE dan jam belajar efektif disingkat dengan JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Dan yang keempat itu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Nah, selanjutnya ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun program tahunan maupun program semester, yaitu terdapat komponen-komponen minimal yang harus ada seperti identitas dan format. Nah, dengan PROTA, dengan program tahunan dengan program semester itu sedikit berbeda. Nah, komponen dalam program tahunan yang mana meliputi yang pertama identitas, itu berisikan kelas, muatan pelajaran, tahun pelajaran. Nah, yang kedua itu ada format isian berisikan KD atau tema, subtema, dan alokasi waktu. Sedangkan program semester berisikan sama identitas, hanya kandungan yang berbeda, seperti ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Nah, yang kedua itu ada format isian, itu ada tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di luar sekolah ataupun di sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik. Terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menengah, yaitu pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Yang pertama itu adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai-nilai sosial. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekskul harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik lagi bagi peserta didik. Nah, yang keempat itu adalah fungsi persiapan karir, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan beberapa contoh ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yaitu pramuka, ekstrakurikuler voli, ekstrakurikuler drum band,
dan bela diri karate. Yang selanjutnya itu adalah mengatur pelaksanaan penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa bentuk penilaian yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Yang kedua itu adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, menari, memainkan alat musik, menggunakan perabotan laboratorium, mengoperasikan suatu alat, dan aktivitas lain yang bisa diamati atau diobservasi. Yang ketiga itu adalah penilaian penugasan atau penilaian proyek. Penilaian ini merupakan penilaian untuk mendapatkan gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan pemahaman mata pelajaran tertentu. Penilaian penugasan bermanfaat untuk menilai keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan bidang tertentu, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan menginformasikan subjek secara jelas. Nah, yang keempat itu adalah penilaian hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktik, atau kualitas estetik dari segala sesuatu yang mereka produksi, seperti menggambar, melukis, membuat kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan setelah memberikan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi juga bisa menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Tes tertulis dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai atau uraian, siswa menjawab soal-soal tes dengan cara menguraikannya atau menerangkan hal-hal lain, sehingga ciri khas tes esai selalu dimulai dengan perintah, uraikan, terangkan, mengapa, beri alasan, dan lain-lain. Tes objektif adalah tes yang dapat memungkinkan memperoleh penilaian objektif dari pihak guru. Ada beberapa bentuk tes objektif yang dapat diberikan. Di antaranya, bentuk pilihan ganda atau multiple choice test, bentuk benar salah atau true false test, ataupun bentuk mencocokkan jawaban. Baiklah, berikut saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi administrasi dan manajemen kurikulum sekolah menengah. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.